Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang Ratu Darah bagian ke-6. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, sebelum serangan Ratu Darah bisa mengenai tubuh Claire yang saat itu sedang pingsan, dia pun lalu merasa jika dia sedang berada di dunia mimpi, dan tempat itu dipenuhi dengan warna putih. Tetapi tidak lama setelah itu, dia pun lalu mendengar ada suara seorang wanita sedang memanggil dirinya. Dan saat Claire menoleh ke arah suara itu, dia pun lalu melihat bahwa ada seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Lalu Claire bertanya kepada wanita itu siapakah dirinya. Tetapi wanita itu hanya bilang kepada Claire bahwa dia di sini karena dia ingin membantu Claire. Sedangkan Claire yang mendengar hal itu, dia pun lalu merasa sangat bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi saat Claire melihat ke arah tubuhnya, hal itu akhirnya membuatnya sangat terkejut karena dia melihat bahwa tubuhnya saat itu sudah dipenuhi dengan banyak sekali noda hitam. Dan Claire sangat tahu bahwa itu adalah gejala dari kerasukan atau kutukan. Tetapi wanita itu, dia pun dengan cepat langsung menjelaskan semuanya kepada Claire. Wanita itu bilang kepada Claire bahwa noda hitam ini sedikit berbeda dengan noda hitam yang ada di kerasukan atau kutukan. Karena kerasukan yang dulu pernah dialami oleh Claire, kerasukan itu sudah disembuhkan sepenuhnya oleh seseorang. Claire yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu dia bertanya siapakah orang yang sudah menyembuhkannya. Tetapi wanita itu tidak mau memberitahu Claire, dan dia hanya bilang kepada Claire bahwa dia sangat yakin jika Claire pasti akan sangat kenal dengan orang itu. Lalu setelah itu, wanita itu pun bilang kepada Claire bahwa gejala kerasukan itu akan semakin parah, sehingga dia dengan segenap kekuatannya datang ke sini untuk membantu Claire menangani hal itu. Sedangkan Claire yang mendengar hal itu, dia pun dengan sangat serius langsung menyuruh wanita itu untuk menjelaskan semua yang telah terjadi kepada dirinya. Tetapi wanita itu langsung menolak karena dibutuhkan waktu yang sangat banyak untuk bisa menjelaskan semuanya kepada Claire. Tetapi karena Claire sangat penasaran, maka dia akan menjelaskan secara singkat kepada Claire. Lalu setelah itu, wanita itu pun langsung menjelaskan semuanya kepada Claire. Dia bilang bahwa Claire itu pada awalnya memiliki dua jenis darah yang saling beradaptasi satu sama lain. Tetapi sayangnya kedua darah itu telah terpecah menjadi dua tanpa alasan yang jelas, sehingga hal itu menimbulkan gejala kerasukan yang cukup parah. Dan untungnya di sini Claire memiliki persyaratan untuk bisa mengendalikan kedua darah itu. Tetapi sayangnya untuk saat ini, Claire belum memiliki sarana untuk bisa mengendalikan kedua darah itu, sehingga hal itu akan sangat berbahaya. Dan jika Claire nantinya mampu mengendalikan kedua darah itu dan juga menyatukannya, maka Claire akan mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Tetapi jika Claire tidak mampu untuk menyatukannya ataupun mengendalikan kedua darah itu, maka kedua darah itu akan mengamuk dan juga akan menghancurkan tubuh Claire dari dalam, sampai akhirnya tubuh Claire akan meledak. Dan itulah yang disebut dengan kerasukan atau kutukan. Lalu setelah wanita itu selesai menjelaskan semuanya kepada Claire, dia pun lalu bilang kepada Claire bahwa tujuannya datang ke sini adalah karena dia ingin membantu Claire agar Claire bisa mengendalikan kedua darah itu. Lalu wanita itu dengan sangat cepat, dia pun langsung merapalkan sebuah sihir ke arah Claire. Dan tiba-tiba muncullah sebuah lingkaran sihir kecil di tangan kanan Claire. Dan hal itu membuat Claire sangat terkejut. Lalu setelah itu, wanita itu pun langsung memberitahu Claire. Dia bilang bahwa tanda itu adalah sebuah segel. Dan segel itulah yang akan mengajari Claire cara menggunakan kekuatan dari dua darah itu. Karena sebenarnya Claire saat ini, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetapi sayangnya kekuatan itu belum bisa bangkit. Lalu tidak butuh waktu yang lama,
Akhirnya semua tanda kutukan yang ada di tubuh Claire, semua tanda itu pun langsung menghilang secara perlahan-lahan. Lalu setelah semua masalah selesai, wanita itu pun dengan sangat serius bilang kepada Claire bahwa saat ini mereka tidak punya banyak waktu lagi, karena saat ini di luar sedang terjadi masalah yang sangat serius. Dan sebagai tanda terima kasihnya kepada seseorang, maka dia bersedia meminjamkan kekuatannya kepada Claire untuk bisa menangani masalah ini. Tetapi dia harus meminjam tubuh Claire untuk bisa bertarung. Dan walaupun saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi untuk melawan musuh selevel ini, hal ini adalah hal yang sangat mudah bagi dirinya. Tetapi sebelum itu, Claire pun lalu bertanya kepada wanita itu, siapakah dirinya sebenarnya. Dan wanita itu pun langsung mengenalkan dirinya kepada Claire. Dia bilang kepada Claire bahwa namanya adalah Aurora. Perlu diketahui, Aurora ini adalah seorang penyihir bencana yang paling ditakuti pada masanya. Dan dia pernah bertarung melawan Shadow di Kota Suci. Tetapi itu bukanlah kekuatan sejati miliknya. Bahkan dulu dia pernah dianggap oleh orang-orang sebagai seorang Raja Iblis yang sangat kuat. Dan dia dikenal dengan sebutan Raja Iblis Diablos. Lalu setelah itu, Claire pun bertanya lagi kepada Aurora, kenapa dia mau membantu dirinya, padahal ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Aurora yang mendengar hal itu, sebenarnya di sini dia ingin bilang kepada Claire bahwa alasannya ingin membantu Claire adalah karena Claire itu adalah kakak dari orang yang sangat dia hormati, yaitu Tuan Shadow. Karena Tuan Shadow adalah satu-satunya orang yang bisa bertarung dan juga mengalahkannya. Tetapi pada akhirnya Aurora tidak mau memberitahu hal ini kepada Claire. Dan Aurora hanya bilang bahwa semua ini dia lakukan karena Tuan Shadow. Sedangkan Claire yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu, Claire pun akhirnya bangkit kembali dari pingsannya dengan kekuatan yang lebih kuat. Tetapi saat ini, yang mengendalikan tubuh Claire bukanlah Claire, melainkan Aurora. Sedangkan Mari yang melihat Claire bangkit kembali, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Bahkan dia bisa melihat jika mata Claire sudah berubah menjadi berwarna ungu. Bahkan kekuatan sihir milik Claire saat ini telah meningkat dengan sangat pesat. Dan ini sangat berbeda dengan Claire yang biasanya. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Aurora melawan Ratu Elizabeth. Tetapi di dalam pertarungan ini, ternyata Aurora lebih unggul daripada Ratu Elizabeth. Bahkan bagi Aurora, Ratu Elizabeth ini hanyalah semut di hadapannya. Lalu setelah pertarungan cukup lama terjadi, Ratu Elizabeth pun langsung menyerang Aurora dengan panah darah miliknya. Tetapi Aurora dengan sangat santai bilang kepada Ratu Elizabeth bahwa serangan itu tidak akan berguna di hadapannya. Karena sebenarnya penguasa darah yang asli adalah dirinya. Dan Elizabeth itu hanyalah seorang vampir rendahan yang kebetulan saja bisa mengendalikan darah. Bahkan dengan sangat sombong, Aurora pun bilang kepada Elizabeth jika semua darah itu adalah kekuasaannya. Lalu saat semua panah itu menuju ke tubuh Claire, tiba-tiba saja panah darah itu langsung hancur seketika dan mulai menguap. Mari yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu, Aurora pun bilang kepada Elizabeth bahwa saat Elizabeth melepaskan kekuatan darah dari tubuhnya, maka dia bisa mengambil alih kendali atas darah itu. Dan hal itu sangatlah mudah bagi dirinya, seperti merebut mainan dari anak-anak, karena dia adalah penguasa darah yang asli. Lalu setelah Aurora mengambil alih kendali atas darah yang telah dikeluarkan oleh Elizabeth, lalu Aurora pun langsung menyerang Elizabeth dengan sihir panah darah yang lebih kuat lagi. Dan karena serangan ini, akhirnya Elizabeth pun mengalami luka yang cukup fatal, walaupun dia adalah seorang vampir. Lalu singkatnya terjadilah pertarungan sengit antara Aurora si penyihir bencana melawan Ratu Elizabeth si Ratu Darah. Tetapi di dalam pertarungan ini, ternyata Aurora lebih unggul daripada Elizabeth. Bahkan Elizabeth sampai terluka parah dan sampai memuntahkan darah. Dan ternyata serangan Aurora tidak sampai di situ. Lalu dengan sangat cepat, Aurora pun langsung menyerang Elizabeth lagi dengan serangan beruntun. Sedangkan Ratu Elizabeth yang sudah sangat tidak berdaya, dia pun akhirnya terkena serangan itu dengan sangat telak, sehingga tubuhnya langsung hancur seketika. Lalu setelah itu, Aurora pun langsung bergumam di dalam hatinya bahwa saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dan di sini dia sangat berharap bahwa serangannya kali ini berhasil membunuh Ratu Elizabeth.
karena jika tidak, maka mereka semua akan dalam bahaya. Tetapi tiba-tiba, Ratu Elizabeth pun akhirnya bangkit kembali dan juga beregenerasi. Dan hal ini membuat Aurora menjadi sangat terguncang. Bahkan Aurora mulai merasa jika tubuh Claire saat ini yang sedang dia gunakan, tubuh ini sudah mencapai batasnya. Dan jika dia terus memaksanya, maka Claire pasti akan mati. Lalu setelah Ratu Elizabeth bangkit kembali, dia pun langsung bersiap untuk melakukan serangan balasan. Tetapi tiba-tiba Marie lalu bilang kepada Aurora bahwa kali ini dialah yang akan melawan Ratu Elizabeth. Tetapi tidak lama setelah itu, akhirnya Aurora pun merasakan aura yang sangat kuat dari seseorang. Dan hal ini membuat Aurora menjadi sangat tenang, karena dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat dia hormati, yaitu Tuan Shadow. Lalu setelah itu Aurora bilang kepada Marie bahwa saat ini semuanya akan baik-baik saja. Dan juga tugasnya di sini sudah selesai, karena dia di sini hanya ingin menahan Ratu Darah sampai orang terkuat itu datang ke sini. Dan orang itu saat ini sudah ada di sini. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncullah laki-laki misterius dengan jubah hitam. Dan orang itu ternyata adalah Tuan Shadow. Lalu Shadow dengan sangat elegan, dia pun langsung mengenalkan dirinya kepada semua orang. Dia bilang bahwa namanya adalah Shadow. Dan dia bersembunyi di balik bayangan untuk memburu para bayangan. Dan setelah melihat kedatangan Shadow, Aurora pun akhirnya langsung keluar dari tubuh Claire. Dan Claire pun langsung pingsan kembali. Sedangkan Beta yang melihat kedatangan dari tuannya, dia pun lalu menjadi sangat bahagia. Dan Beta memiliki keyakinan yang sangat mutlak kepada Shadow. Dan Beta sangat yakin jika tuannya pasti akan bisa mengalahkan Ratu Darah. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye-bye.